Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inepto. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, yaitu Certik. Nah, jadi banyak yang nanya nih, Certik itu apa sih? Dan masih ada yang banyak yang bingung ya. Ternyata Certik itu memiliki peran yang sangat penting gitu loh. Certik ini sangat menarik. Bahkan menurut gue, kalau kita lihat ya di sini ya, di market cap, ya Certik itu dengan kode koinnya CTK ya, dengan kode token CTK itu dia harganya itu baru 2,98 dolar ya. Jadi ini menurut gua masih under value banget dengan kemampuan dia atau potensi dia yang dimiliki itu sangat baik banget gitu loh ya. Di sini kita bisa lihat total supply itu berada di 102 juta ya. Total supply-nya dia itu nggak ada maksimal supply. Circulating supply itu sekarang 44 juta ya yang sedang beredar di exchange. Nah, dia itu menggunakan kontrak itu Binance Smart Chain ya. Jadi menggunakan Binance Smart Chain, dia itu merupakan cyber security, Cosmos ecosystem, enterprise solution dan interoperability. Ya, di sini kalau kita lihat Certik itu apa sih? Nah, Certik itu merupakan sebuah security ya. Jadi dia itu punya fungsi sebagai auditing, dia punya fungsi sebagai Skynet dan juga Shield Pulse. Nah, ini fungsi ini masing-masing apa sih? Nah, gue bakal jelasin satu-satu ya. Kita mulai ya dari auditing. Jadi auditing ini itu merupakan sebuah proses di mana Certik ini akan mengecek seberapa kuat security dari suatu sistem gitu loh. Jadi contoh di sini kita bisa lihat ya beberapa project yang udah terkenal banget kayak PancakeSwap, Aave, OneInch, Binance sendiri dan toko kripto juga menggunakan Certik gitu loh sebagai auditornya. Ya, jadi kayak sekelas Binance pun yang udah nomor satu di dunia, exchange-nya dan toko kripto yang nomor satu di Indonesia itu menggunakan Certik sebagai auditornya. Nah, fungsi audit itu apa? Fungsi audit adalah pada dasarnya sih audit itu punya banyak fungsi ya. Ada audit keuangan, ada audit IT, ada audit organisasi, ada audit keamanan. Nah, Certik ini berfokus pada audit keamanan gitu. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, kita ambil contoh PancakeSwap ya. Nah, di sini PancakeSwap ini kita bisa baca nih security score-nya berapa. Di sini dia 93/100 gitu. Dia menggunakan Skynet dia aktif, dia shield-nya juga ada ambil ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, kalau kalian pengen lihat report dari auditnya, itu kalian bisa ke sini aja, kalian tinggal view PDF aja. Nanti akan muncul sebuah PDF yang isi informasi dari hasil auditnya si PancakeSwap tersebut ya. Jadi auditnya itu dia terakhir itu request tanggal 5 bulan 10 2020 ya. Tipenya ada security audit. Jadi fungsi security audit itu apa? Jadi security audit itu dia akan mengecek seberapa bagus ketahanan PancakeSwap ini dari hacking gitu loh. Perlu dicatat ya, nggak ada yang 100% bisa menahan proses hacking. Baik lagi karena proses hacking itu kan menggunakan teknologi komputer dan manusia gitu loh sebagai yang menjalankan codingnya. Begitu juga termasuk security yang menjalankan manusia, otomatis pasti ada di mana celah-celah orang bisa melakukan hacking gitu. Jadi belum tentu security auditnya tinggi, belum tentu nggak akan pernah bisa dijebol gitu loh. Bahkan sekelas Binance pun itu masih bisa dihacking. Tinggal adakah manusia yang bisa mendapatkan celah tersebut untuk melakukan proses hacking. Nah, audit ini fungsinya adalah dia mengetahui kira-kira seberapa kuat gitu loh, seberapa bagus keamanan dia seperti itu. Nah, banyak project-project ya di Binance Smart Chain, entah itu DeFi, entah itu pokoknya decentralized apps ya, decentralized apps, centrally apps kayak Binance juga itu menggunakan auditnya Certik ini sebagai apa ya, sebagai acuan gitu loh. Jadi banyak orang nih misalnya mau beli suatu token atau suatu koin dari suatu project. Nah, dia kalau lihat eh, project ini udah pernah diaudit sama Certik, itu akan menaikkan trust gitu loh, mendapatkan kepercayaan dari para investor gitu. Kayak misal gue lihat, oh ternyata si PancakeSwap ini udah pernah diaudit sama Certik nih, wah berarti PancakeSwap ini bagus gitu. Itu bisa nambahin sebuah trust atau kepercayaan investor. Namun bukan berarti yang tadi gue bilang ya, bukan berarti kalau udah pernah diaudit Certik itu bukan berarti bisa lepas dari yang namanya hacking
scam, rug pull, dan lain-lain gitu loh. Karena ya dibalik lagi, mau sebagus apapun auditnya, yang menjalankannya adalah tetap manusia gitu loh. Manusia memiliki sifat greedy. Jadi kalian bisa jadiin Certik ini sebagai acuan di beberapa project, namun kalian tetap harus waspada ya, seperti itu. Oke, di sini dia bahasanya itu menggunakan Solidity ya. Jadi dia pada dasarnya itu menggunakan Solidity, juga ada OpenSea juga. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Ini lebih ke overview Skynetnya. Jadi di sini dia ada statistik analis, safety assessment, market volatility, governance autonomy, social sentiment, on-chain monitoring. Jadi kan dia DeFi nih. Karena DeFi itu otomatis dia ada beberapa fitur seperti governance, social sentimentnya seperti apa, lalu safety-nya seperti apa kayak gitu. Ya, di sini kita bisa lihat laporannya ya. Kalau ini dia pokoknya biasa sih, kalau hijau berarti dia bagus gitu loh. Kalau hijau berarti bagus, kalau merah berarti bahaya dan perlu beberapa harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi Certik ini auditnya juga bisa memberitahu nih kepada si pemilik project di mana saja yang harus dilakukan perubahan atau perbaikan. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat ini sentimen analis ya. Jadi ini merupakan sentimen analis, berapa positif dan negatifnya, seberapa netralnya kayak gitu. Ya, ini merupakan salah satu project. Sebenarnya ada banyak banget ya. Jadi udah banyak banget nih perusahaan-perusahaan, project-project itu menggunakan auditnya Certik gitu loh. Jadi semakin baik yang pakai, otomatis semakin banyak kepercayaan orang kepada Certik tersebut gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang bagus banget buat Certik, apalagi yang audit ini udah banyak banget ya, udah cukup terkenal. Nah, lalu ada yang kedua itu Skynet ya. Skynet itu sebenarnya sama, dia itu bagian dari auditing ya. Dia cuma menggunakan security intelligence gitu. Jadi dia menggunakan AI gitu loh. Dia menggunakan AI untuk melakukan audit secara berkala seperti itu. Lalu ada Shield Protocols atau Shield Pools. Jadi Joint Certificate Shield ini sebenarnya itu bisa di sini ya, Certic Shield. Nah, jadi Certic Shield ini apa gitu loh. Certic Shield ini pada dasarnya bisa digunakan oleh pihak perusahaan atau pihak DeFi atau project-project ya, pihak project-project perusahaan, bisa juga digunakan oleh individual masyarakat gitu loh, kayak kita nih. Kita juga bisa menggunakan Certic Shield, Certic Shield. Nah, fungsi Certic Shield ini apa? Certic Shield ini merupakan decentralized on-chain pool ya, dimana dia itu bisa digunakan untuk reimburse gitu loh, reimburse kehilangan atau pencurian aset. Jadi contohnya nih, kita ambil contoh. Ini sebenarnya jatuhnya asuransi ya. Jadi kita bisa bilang ini Certic Shield ini itu sebuah asuransi gitu loh. Contoh, amit-amit ya Binance di hacking misalnya ya, Binance di hacking atau PancakeSwap di hacking. Nah, mereka udah ngambil Certic Shield dulu nih ya. Mereka udah ambil Certic Shield, otomatis ketika di hacking, nah si Certic Shield ini akan menggantikan kerugian yang terjadi pada Binance maupun PancakeSwap gitu loh. Jadi para project atau perusahaan-perusahaan nih yang menggunakan Certic Shield, ketika mereka amit-amit di hacking, terjadi pencurian aset gitu loh, Certic Shield ini akan menggantikan kerugiannya seperti itu. Jadi dia ini merupakan asuransi di crypto aset seperti itu. Lalu individual kayak kita juga bisa pakai. Contoh, misalnya kita nggak percaya nih dengan beberapa project ya. Misalnya kita pakai projectnya X ya, gua nggak bisa sebut, jadi kita sebutnya X aja. Misalnya ada project baru X nih, lalu kita punya duit 1 miliar misal kita masukin ke project X, tapi kita takut nih, kita takut si project X ini rentan atas di hacking gitu loh. Kita takut project X ini bakal kebobolan hacking. Daripada aset kita hilang, kita bisa tambahin asuransi dari Certic Shield seperti itu. Jadi Certic Shield akan mengcover eh, asuransi kita gitu. Jadi ketika Project X ini di hacking dan hilang dana kita, maka Certic Shield ini akan menggantikan dana kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat dia itu dia reimbursement ya sifatnya, lalu dia juga auditing, lalu dia Skynet and Security Oracle yang tadi ya, fitur security sama auditnya. Nah, di sini dia itu sebagai defend DeFi gitu loh, decentralized finance. Di sini kan
dia udah ada bilang ada 500 miliar dolar USD lebih yang hilang atau dicuri pada tahun 2020 gitu loh. Nah, jadi Certic Security ini sebagai solusi untuk memprotek DeFi project si owners dan investor seperti itu. Ya, dia dia akan mitigasi resiko ya, mitigasi resiko supaya industri bakal tetap berkembang. Nah, customer sendiri pun sebenarnya udah banyak banget gitu loh. Customer sendiri itu udah banyak banget yang menggunakan Certic Shield ini. Contohnya ya kayak PancakeSwap, itu dia menggunakan Certic Shield. Lalu ada project baru kalau kalian tahu Rabbit ya, Rabbit Finance, nah itu juga dia menggunakan Certic Shield. Kemungkinan besar Binance dan toko kripto kemungkinan besar ya, ini gua nggak tahu. Namun kemungkinan besar juga menggunakan Certic Shield gitu loh. Karena Binance dan kalau kripto itu setahu gue itu diaudit sama Certic Shield juga, mereka ada kerjasama, jadi sangat besar kemungkinannya mereka itu menggunakan Certic Shield juga gitu untuk asuransinya gitu. Nah, lalu apalagi nih fitur kehebatan dari Certic ini? Jadi Certic ini nggak cuma tiga ini ya, ternyata dia punya kelebihan satu lagi namanya Deep Wallet gitu loh. Jadi apa itu Deep Wallet? Jadi Deep Wallet ini merupakan dia itu walletnya Certic ya, dia itu soft walletnya Certic, di mana kita bisa mengirim, kita bisa menyimpan, kita bisa nge-stack kripto kita gitu loh. Ya, di sini kita bisa lihat ya kayak gini ya. Certic Shield adalah sebuah desentralisasi ya, yaitu membership membership based untuk memprovide reimburse dari hilangnya aset gitu loh. Nah, kan tadi kan gue bilang kalau Certic Shield itu kan mengcover ibaratnya asuransi ya, mengcover eh, hilangnya kripto pada suatu organisasi atau perusahaan ataupun DeFi yang bekerja sama dengan Certic Shield ya. Nah, lalu dana Certic ini dari mana? Nah, dana Certic itu dari kumpulan orang-orang yang melakukan staking di Certic kayak gitu. Jadi konsepnya adalah kerugian itu akan dibagi rata kepada seluruh pemegang kepentingan atau kepada seluruh orang yang melakukan staking di Certic Shield, di walletnya Certic gitu loh. Nah, kalau bunganya sih lumayan besar ya, gue cek bunganya lumayan besar. Nanti kita cek ya. Kalau dia nggak pernah ada terjadi masalah hack, ya dana kita aman, dana kita nggak akan berkurang untuk menggantikan kerugian. Ya, kita tetap dapat bunga gitu loh. Bunganya dari mana? Bunganya adalah dari orang-orang yang membayar asuransi tersebut gitu loh. Jadi misalnya kayak Binance pakai Startic Shield, Binance kan membayar asuransi kan. Dia itu tetap membayar asuransi. Nah, sebagian dana dari bayar asuransi ini bunganya akan dibayarkan kepada kita sebagai yang menyediakan dana untuk reimburse-nya tersebut seperti itu. Lalu dia security at the core, kita bisa melakukan lebih dari sekedar wallet biasa ya. Kita juga bisa melakukan vote ya, ini ada governance-nya, kita bisa melakukan vote. Nah, lalu kita langsung mulai masuk aja ya. Jadi kalian bisa create wallet ya, kalian bisa create wallet. Di sini ada tahap-tahap ya kayak email, passphrase, confirm, security, register, dan ini gampang banget sih, cuma paling 5 menit lah. Jadi gue udah buat di sini ya. Ini di sini gue udah login ya. Di sini dia ada wallet address-nya ya. Jadi kita bisa kirim Certic ke wallet address tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat available-nya, staking reward-nya, staking amount, total shield available, asset in protection, total shield withdraw. Ya, di sini ada informasinya semua. Nah, di sini kita lihat yang pertama shield dulu. Nah, ini yang gue bilang nih kayak tadi, di sini ada collateral pool summary. Jadi kita bisa melakukan staking ya, staking collateral ya, kita bisa masukin dana Certic kita nih, dana CTK kita ya. Di sini dia ada estimasi bunganya. Dia tiap hari berubah-berubah ya bunganya ya. Bunganya tiap hari berubah-berubah tergantung seberapa banyak yang melakukan pool collateral staking di Certic ini gitu loh. Ya, di sini kita bisa lihat total pool size-nya. Ya, di sini ada total pool size-nya. Nah, total pool size ini merupakan dana eh, yang akan digunakan sebagai reimburse gitu loh. Dana yang digunakan sebagai reimburse untuk mengganti kerugian atas hilangnya aset di suatu perusahaan atau di suatu DeFi. Ya, kita bisa deposit ya.
Di sini kita bisa deposit, kita bisa masukin berapa kira-kira, misalnya kita punya Certic 100 ya, kita masukin 100. Di sini ada estimasi reward per shieldnya ya. Di sini estimasi reward per shield itu dihitung selama 21 hari ya. Karena dia bakal ngelong itu di sini kalau asuransi itu dia harus diperbarui setiap 21 hari. Di sini ada network fee-nya ya. Ada network fee-nya. Jadi kalian kalau mau staking CTK, kalian bisa staking di deep wallet ini gitu. Ya kan tinggal kirim aja ke walletnya yang utama di sini ada address ya, kalian bisa kirim ya, kalian bisa send, misalnya kalian udah tarik nih kalian bisa send ya, lalu kalian tinggal masukin ke stakingnya kolateral ini gitu. Oke, itu kelebihan pertama ya. Lalu di sini ada protection pools. Nah, ini yang tadi gue bilang nih. Jadi misalnya amit-amit si pancake-nya dihack ya, amit-amit pancake dihack ya, itu kita bisa mengasuransikan dana kita di cake gitu loh. Contoh ada orang punya cake dengan total nilai aset 5 miliar. Nah, amit-amit kalau dihack kan sayang banget kan 5 miliar bisa hilang gitu loh. Ada resiko 5 miliar hilang. Nah, dengan kita beli shield ini ya sebagai individual, ya kita akan mengurangi kerugian kita gitu loh. Jadi kita bisa pakai CTK kita ya, di sini minimal 50 sertik. Kita bisa pakai CTK kita untuk membeli shield gitu. Shieldnya itu 21 hari ya. Jadi kalau tiap 21 hari itu kalian harus perbarui lagi ya. Di sini kita bisa masukin address kita ya, masukin address pancake shop kita. Lalu shieldnya maka akan nyala gitu loh. Jadi kalau amit-amit pancake shop di hack, dana kita hilang, nah maka si Certic akan menggantikan dana kita. Ya, seperti itu simple ya cara kerjanya gitu loh. Di sini ada Kava, ada CTK juga, ada QYL, MXX, Hard. Jadi ini ada banyak banget ya yang kerja sama. Ada BNB juga ya, BNB juga ada. Binance USD juga ada ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini total security audit kita juga bisa lihat nih security audit dia itu ada berapa kali gitu loh. Di sini kan kayak Kava ini kan 4 kali nih. Berarti Kava ini bagus nih, dia itu rajin gitu loh. Dia rajin melakukan audit. Di sini kita juga bisa lihat dia ada tipenya ya. Kayak DeFi, audit tipenya di sini tipe blockchain implementation, security audit. Jadi kayak tadi gue bilang audit itu tipenya itu ada banyak banget gitu loh. Jadi kita sebelum melihat suatu project ada beberapa project lihat, wah dia udah pernah di audit Certic nih, gitu kan ibaratnya kan. Berarti bagus nih. Pertanyaannya yang diaudit itu apa gitu loh. Ya, jadi kan harus baca nih, jangan langsung lihat karena dia pernah di audit Certic, berarti bagus. Kalian nggak bisa lihat kayak gitu. Ya, kalian nggak bisa lihat kayak gitu. Kalian harus lihat apa yang diaudit oleh Certic itu gitu loh. Si pemilik project ini meminta Certic itu melakukan audit apa gitu. Semakin lengkap yang diaudit, berarti semakin bagus project tersebut gitu loh. Semakin lengkap ya, semakin lengkap. Kalau dia cuma auditnya satu doang, satu bagian, data yang lainnya kebobolan misalnya, ya udah habis gitu loh. Jadi kalian nggak bisa menyalahkan Certic juga, karena Certic itu auditnya ya tergantung permintaan dari si pemilik project gitu loh. Oke. Lalu fitur yang ke selanjutnya validator. Di sini kita bisa menjadi seorang validator ya. Ya, di sini kita bisa validator ya. Karena dia menggunakan proof of stake ya, dia menggunakan proof of stake, otomatis semakin banyak CTK kita, semakin banyak uh, CTK yang bisa kita hasilkan gitu loh. Jadi kita bisa menjadi validator ya, bisa bikin validator atau kita memasukkan CTK kita ke validator orang lain gitu. Di sini kita bisa lihat ya, voting powernya berapa, commissionnya berapa gitu, rewardnya berapa. Di sini ada actionnya, ada delegate ya, ada plusnya gitu loh. Seperti itu. Di sini ada nama-namanya ya, ada monitorsnya itu ya, itu nama-nama orang yang menjadi validator gitu loh. Cuma di sini gua nggak melihat dia itu ada namanya validator percentage rate ya, apa ya, konsistennya gitu loh. Konsistennya si validator ini melakukan pekerjaan dia. Di sini kurang fitur itu, kurang persentase rate-nya ya. Jadi gua nggak begitu menyarankan ya untuk melakukan staking di validator ini, seperti itu ya. Lalu ada governance. Governance ini apa? Governance ini kayak voting gitu. Kita bisa menggunakan
CTK kita itu untuk mendapatkan voting ya, untuk mendapatkan voting. Di sini kita bisa klik proposal, kita bisa deposit per non shield ya. Di sini ada claim proposal, itu minimal depositnya 512 CTK ya. Jadi contoh kita lihat proposal ini aja. Jadi karena dia DeFi ya, DeFi itu kan otomatis bergantung pada komunitas gitu loh. Jadi para komunitas itu membuat sebuah proposal ya kayak gini, dia proposal itu version 1.3.0 upgrade proposal gitu loh. Dia ada deskripsinya, dia ini permohonan permohonan upgrade-nya ya. Jadi kalau yang pada setuju itu bisa memberikan voting yes gitu loh. Kalau nggak setuju no, atau veto atau abstain gitu. Untuk melakukan voting ini itu juga pakai CTK gitu loh. Jadi fungsi CTK sendiri, CTK token ini sendiri ya itu lumayan banyak gitu loh. Pertama yang tadi auditing ya. Jadi fungsi CTK itu membayar biaya auditing. Jadi kalau kita punya project nih misalnya, kita mau melakukan auditing Certik ya, kita harus beli CTK dulu. Kita beli CTK dulu lalu kita membayar auditing ini pakai CTK gitu loh. Di sini kita bisa lihat ya project name-nya, emailnya, chatnya ke siapa gitu, share source code-nya, projectnya, auditnya udah pernah apa belum, contact name-nya, proposalnya itu dia jaringan apa, message-nya apa gitu loh. Jadi kita tinggal submit aja, nanti kita bayar CTK untuk melakukan audit. Skynet juga kita bayar pakai CTK, Shield Pulse-nya juga kita mau beli asuransinya ya, mau beli asuransi itu pakai CTK. Nah, nanti asuransi itu amit-amit ditembus hacknya, nah kita digantinya juga pakai CTK seperti itu. Ya, jadi fungsi token CTK sendiri sebenarnya banyak gitu loh. Audit Skynet, Shield Pulse, asuransinya ya. Terus kita juga bisa staking pakai CTK, kita bisa validator pakai CTK, kita bisa voting pakai CTK juga gitu loh. Di sini juga kita bisa bikin kontrak ya. Jadi di sini smart contract management, kita bisa bikin smart contract menggunakan melalui Certik ini. Di sini kita bisa belajar ya. Yang mau belajar Solidity bisa belajar di sini Solidity newbie ya. Lalu ada Send to Game juga. Send to Game deploy a smart contract ya. Jadi kita bisa bikin smart contract di sini, kita bisa deploy smart contract ya. eh Ya ini merupakan bahasa Solidity gitu loh. Kita bisa pilih language-nya Solidity atau DeepSeek ya, bisa Solidity DeepSeek ya, kalian tinggal coding aja gitu loh, coding aja gitu kan, tinggal coding di sini melakukan compile Solidity ya. Oke, next fitur selanjutnya itu ada send to game ya. Send to game ini game dari ini ya, game dari si event, kayak event dari Deep Wallet Certiknya gitu loh. Ya ini kayak event gitu. Ya, di sini kita bisa lihat kayak game participate, ada lifetime point earn, game verified. Cuma di sini gue dia udah finish semua sih. Jadi ini belum ada yang jalan lagi, ini udah finish semua ya. Jadi di sini kayak deskripsinya nih 2021 tahun Ox ini Chinese New Year. Oh, jadi ini game ini dia itu memberikan reward ya. Dia memberikan reward berupa CTK ya, berupa CTK ke para member komunitasnya si Certik tersebut gitu loh. Supaya member itu tetap memberikan supportnya kepada Certik kayak gitu. Ya di sini bisa dapat poinnya gitu. Poinnya mungkin nanti bisa dibeli untuk Certik. Oke. Lalu di sini ada swap. Ya, di sini juga ada swap ya, karena dia berarti dia jatuhnya juga decentralized exchange ya. Ternyata di sini kita bisa swap ya, kita bisa melakukan swap, cuman di sini kayak swapnya itu dia ngeloknya ke Certix nih. Jadi pokoknya harus connect wallet dulu ya. Jadi harus connect wallet dulu ya, connect wallet dulu, nanti kita bisa nge-swap Certik kita gitu loh, dari BP20 ke Certiknya Certiknya dia gitu, jaringannya si Certik ini gitu. Jadi Certik ini dia punya jaringan sendiri ya, disebut dengan Certik Chain kayak gitu. Jadi kita bisa pindahin Certik dari jaringan Plasma Chain ke jaringannya Certik Chain. Oke, itu fitur-fitur dari Certik di walletnya ya. Jadi sebenarnya Certik ini nggak cuma sekedar audit, tapi banyak banget fitur-fitur berguna dan bagus di dalamnya gitu loh.
Dan itu sangat membantu, menurut gue ini sangat unik ya, karena project dia ini udah berjalan, pengguna juga udah banyak, dan ini dia itu sangat membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu terutama di bagian keamanan gitu. Kan penting banget ya keamanan ya. Keamanan di bagian eh, asuransi juga, dia itu memberikan asuransi gitu loh. Kalau amit-amit dihack ya dia yang menggantikan. Oke, lalu kita bahas soal analisa dari harganya ya dan masa depannya ya. Kalau kita lihat untuk market cap sendiri itu baru 133 juta dolar. Dia itu di rank 346 ya. Volume selama 24 jam itu 27 juta ya, 27 juta dolar ya. Di sini kita grafiknya ya. Kalau dari grafiknya itu dari awal dia launch ya sampai sekarang itu dia itu cenderung kenaikannya itu sehat ya. Dia itu cenderung stabil, kenaikannya sehat gitu loh. Kalau kalian lihat dia grafiknya itu naik turunnya itu ini sehat banget gitu loh. Untuk jangka panjang itu dia itu selalu naik. Kalau kalian grafiknya dia untuk jangka panjang selalu naik. Berbeda dengan hasil pump and dump. Kalau pump and dump itu dia biasanya itu sideways terus, tiba-tiba dia naiknya bisa gila-gilaan ribuan persen ya, kayak prom ya. Kayak prom dia naiknya gila-gilaan ribuan persen, lalu langsung jatuh gitu loh. Langsung nggak lama habis itu jatuh cukup dalam gitu loh. Dan akan masuk ke proses sideways yang cukup lama sampai terjadi pump and dump selanjutnya. Nah, sedangkan Certic ini kenaikannya dan penurunannya itu dia stabil gitu loh. Ini kenaikan yang sehat ibaratnya. Oke. Nah, karena menurut gue ya, karena Certic ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan, oleh DeFi ya, sedangkan jarang digunakan oleh individual atau masyarakat pribadi kayak kita, karena ya sayang gitu loh, dana kita harus banyak banget gitu supaya kita bisa merelakan untuk membayar asuransi. Jadi ya makanya kenapa Certic ini yang beli masih jarang, karena yang beli ini hanya perusahaan-perusahaan. Jadi kenaikan kenaikan ini biasanya terjadi karena ada perusahaan yang ingin melakukan audit atau membeli security shield. Nah, dia kan butuh CT kan lumayan banyak, otomatis itu kan mendorong harganya naik gitu loh. Jadi harga kenaikan ini hanya kita bisa berharap dari perusahaan-perusahaan atau para DeFi yang ingin menggunakan fitur dari Certic. Ya, jadi mereka akan membeli dalam jumlah banyak, itu yang menyebabkan kenaikan harga. Nah, apakah Certic ini bagus untuk investasi jangka panjang atau enggak? Menurut gue Certic ini sendiri itu masih sangat under value gitu loh. Masih murah gitu loh. Dengan fitur-fitur dia yang powerful banget. Ya, jadi ini fitur-fitur dia ini sangat powerful banget, sangat unik dan udah terkenal banget gitu loh. Bahkan sekelas Binance aja menggunakan Certic gitu loh. Jadi ya masih sangat under value. Jadi menurut gue untuk jangka panjang ini masih bagus banget ya. Kalau jangka pendek gue sangat nggak menyarankan untuk jangka pendek, karena dia ini pergerakannya lumayan lambat ya. Tapi pasti naik gitu loh. Semakin banyak yang menggunakan Certic ya semakin bagus Certic tersebut, semakin kenaikan harga gitu loh. Namun ya ini sangat bagus buat jangka panjang yang ingin aman gitu dananya, ya lebih aman lah daripada yang lain lebih dakdikduk, ya kalian bisa lebih amanin di Certic gitu loh. Itu paling itu aja sih ya, itu menurut gue pribadi. Tetap kalian lakukan Dior ya, cari informasi lebih lanjut. Tetap lakukan Dior. eh, Kalian bisa kunjungi YouTube YouTube lain atau kalian bisa cari-cari lagi, kalian bisa buka sendiri certic.org, kalian bisa searching sendiri, belajar sendiri ya, kalian riset lagi lebih dalam sebelum membeli Certic ya, supaya kalian bisa lebih yakin lagi buat ngehold Certic tersebut gitu loh. Oke, sampai sini aja video kali ini ya tentang Certic. Semoga yang berjelasin itu lengkap ya, karena memang agak rumit ya menjelaskan Certic ini. Eh, Semoga yang gue sampaikan itu bisa kalian pahami semua. Semoga kalian bisa yang ngehold makin yakin buat ngehold. Semoga yang mau masuk Certic udah menemukan jawabannya di video ini ya. Dan nggak bisa ditemukan di video-video lainnya, karena gue juga udah berusaha mencari informasi tentang Certic di tempat lain, itu juga susah ya, agak susah gitu, terutama bahasa Indonesia. Jadi semoga apa yang gue buat video kali ini tentang Certic itu bisa membantu kalian gitu loh. Kalau kalian suka video ini, tolong like videonya ya.
supaya gue semangat lagi, supaya gue lebih happy lagi buat bahas-bahas video kayak gini. Ya, kalau kalian suka silahkan di like. Kalau kalian ada kritik, saran, dan komentar, dukungan juga boleh tulis di komentar ya. Kalau kalian nggak suka, ada yang kurang misalnya, ada yang kurang ini, ada yang salah ini nih, ada yang ini nggak bener nih informasi ya, tulis aja di komentar supaya gue bisa membenarkan ya. Biasa sih gue tulis, gue balas komentarnya. Kalau menurut gue salah, biasa sih gue bilang gue salah gitu loh. Jadi kalian bisa tulis aja. eh, Jangan lupa share ke teman kalian ya, share teman kalian supaya teman kalian juga dapat informasi tentang Certik ini. Jadi fundamental Certik ini lumayan bagus banget gitu loh. Jadi ya, yang punya Certik mari kita kawal Certik ya gitu. Oke, sampai sini videonya. Semoga kita ketemu lagi di next video ya. Kita ketemu lagi di next video, bahas tentang project-project lainnya di fundamental lainnya. Gue ucapkan terima kasih banyak ya pada subscriber gue yang udah setia nih subscribe dan nonton video gue. Semoga bermanfaat. Oke, sampai sini videonya. Gue ucapkan terima kasih. Bye bye.